Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Marilah kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini dengan membuka buku coklat halaman 25, Dewata Bisamantana. Semoga semua dewa di alam semesta hadir di sini. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan Dhamma Desana yang akan dibawakan oleh Upasaka Pandita Ong Paramitasari. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Kepada Ibu Bapak, Saudara-saudari, Upasika-upasika yang hadir pada hari ini, temalah salam Dharma dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Seperti biasanya di mana saya mesti mengalunkan baik saja guru pengobatan yang penuh welas, asih dan kasih sayang. Marilah kita nempo Namo Xiao Cha Yen Xiao Yao Sepu. Semoga yang hadir di sini diberikan kesehatan, kekuatan, keberkahan, keberuntungan, panjang umur, serta kebahagiaan senantiasa mengikuti kita setiap langkah yang kita lakukan pada saat ini. Ya, itu yang saya dapat sampaikan. Dan untuk memeriahkan ulang tahun Wulan Bahagia yang kemarin diadakan, di mana secara mendadak Ibu Yuliati juga tidak hadir, mungkin sibuk, sakit. Jadi banyak yang tidak hadir. Untuk lebih tahu, mari kita lihat video klip yang dibuat oleh keluarga dari Amel. Silakan. Ini suatu kebahagiaan ya, Wulan Bahagia sudah punya grup nyanyi dan bisa menyanyi bersama-sama langsung dari mulutnya dipimpin oleh Pak Jeki.
Beri aplaus. Ya, dalam keadaan yang bahagia, saya akan perkenalkan yaitu anggota daripada ketua DPC Surabaya yang ada. Karena ini gabungan, saya harapkan apabila dari Royal ada lansia yang ingin masuk, silakan hubungi yaitu Megawati. Di Wihara BDC bisa hubungi Pak Lukman Elok. Mohon ya ketuanya supaya maju, supaya mengenal. Ini dia ketua kita, Ibu Linda. Mohon Ibu Linda. Kemudian wakil ketua Ibu Pak Lukiman. Nah ini dari BDC. Kemudian bendaharanya siapa ya bendahara? Oh bendaharanya ada di bawah. Yaitu saya pakai yaitu Ibu Aida. Sekretarisnya siapa? Ayo sekretarisnya tolong Li Yuhon. Li Yuhon. Ah ya, kemudian ada yang lainnya tidak hadir ya. Jadi ini dia. Mengapa saya perkenalkan? Karena sudah terbentuknya DPC Surabaya. Jadi setiap kegiatan yang ada di Surabaya saya serahkan kepada beliau, Ibu Linda. Jadi beliau yang akan melakukan yaitu rencana planning tahun-tahun yang akan datang. Diikuti oleh Bapak Lukman Elok. Ya, dan di samping itu sekretarisnya yaitu Lee Juhon. Sekretaris saya minta Ailan tapi beliau tidak berkenan karena tidak berani keluar rumah. Jadi diam dulu di rumah. Ya, semoga hal ini membawa manfaat dan bekerja sama sehingga Wulan Bahagia semakin maju. Saya tetap memantau apa yang dilakukannya setiap saat. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Keluarga besar budaya Indonesia di bulan Juli ini banyak sekali yang berulang tahun. Baik secara organisasi, sanghanya maupun ketua-ketuanya. Gitu ya. Karena saya tahu Bu Dede juga ulang tahun di bulan Juli. Ketua WPI Jatim juga ulang tahun di bulan Juli juga. Dan MC kita juga ulang tahun di bulan Juli. Kemudian bikunya itu sanghanya kita ya. Dan sangha kita ada Bante Wijananda dan Bante Suryanadi juga di bulan Juli. Dan tepat di hari ini Ketua WBI kita, Ketua WBI Pusat hari ini juga berulang tahun. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, berketempatan di Wihara Budayana Royal, ya, MBI, Sekber dan WBI akan mengadakan ulang tahun secara sederhana. Kemarin Wulan sudah ulang tahun. Minggu lalu di Wihara Budayana Wulan sudah ulang tahun. Selamat ulang tahun juga buat Wulan dan hari ini kita bersama-sama merayakan 3 organisasi yang berada di dalam keluarga Budayana Indonesia. Ya, betul. Jadi hari ini kita akan merayakan bersama ulang tahun MBI, WBI dan sektor PMBI. Ya, tapi sebelum kita merayakan itu nggak afdol kalau gitu ya, sangha kita itu nggak hadir. Ya, gitu. Ya. Kita akan undang Sekretaris Wilayah Jawa Timur Sangha Agung Indonesia. Kami mohon para umat untuk berdiri, saling berhadapan, bersikap anjali untuk menyambut kedatangan yang mulia Biku Dharma Maitri Mahatera memasuki Dhammasala. Bapak Ibu sekalian, yang ada di hadapan kita ini adalah Yang Mulia Biku Dharma Maitri Mahatera. Beliau adalah Sekretaris Sangha Agung Indonesia wilayah Jawa Timur ya Bante ya. Sudah enggak pakai Bali Bante, Jawa Timur aja. Nah, mungkin dari beberapa di antara kita itu enggak tahu Sagin itu apa sih, gitu kan? Ya, ini kesempatan kita untuk berkenalan ya. Sagin itu apa?
Kak Meme. Maunya manggil Meme tapi panggil kakak ya. Ini panggil Kak Meme. Bante, mungkin Bante bisa sedikit 5 menit aja Bante memperkenalkan segitiganya Budayana itu loh Bante. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, sungguh merupakan satu kebahagiaan kita bersama pada hari ini. Mungkin yang saya lihat itu ya wihara ini penuh ya. Dulu penuhnya itu pertama tuh di saat peresmian ya. Terus yang kedua ini ya. Sebab saya juga rutin ya beberapa kali mengisi Dhamadiksana di sini. Yang isinya itu yang saya lihat tuh 5 pertapa ya. 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 Namun dengan acara ini 3 sekaligus ya banon-banon yang diada Masjid Budayana sekaligus bersama-sama merayakan ulang tahun di wihara ini. Nah, mudah-mudahan juga ke depannya biar lebih ramai lagi, rutin, masing-masing MBI sendiri, WBI sendiri, nanti mudah-mudahan juga sendiri di tempat ini ya. Biar kita tidak kalah juga dengan yang samping-samping itu ya. Yang samping-samping itu tiap minggu penuh ya. Kita malah longgar sekali ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya Biku Sangga Agung Indonesia ya. Sangga itu apa? Sangga itulah kumpulan para biku ya. Kumpulan para biku ini ya yang disebut dengan sangga, sangga pertama atau organisasi Buddhis pertama kali dibentuk oleh Sang Buddha di bulan Juli, yaitu di saat umat Buddha merayakan perayaan hari Asada. Itu sangga terbentuk dimulai dari 5 biku ya. Kurang lebih sudah 2660 ya. 2611 tahun yang lalu ya sangga pertama itu dibentuk dimulai dari 5 biku ya. Sampai saat ini jumlah anggota sangga semakin banyak ya. Jumlah umat Buddhanya yang menyatakan berlindung kepada Buddha, Dharma dan Sangha juga kurang lebih 520 juta ya penduduk dunia beragama Buddha ya. Kurang lebih ada 7% penduduk dunia yang beragama Buddha ya. Kemudian dari sangga-sangga itu dalam perkembangannya ya mengalami beberapa perubahan-perubahan ya. Ada yang sangga belajar dari ajaran Sang Buddha secara utuh ya. Theravada, Mahayana, Tantra ini merupakan ajaran Sang Buddha, pernah disabdakan, pernah keluar dari mulut Sang Buddha. Ini diwadahi dalam Sangga Agung Indonesia. Jadi kita belajar dalam tiga tradisi yang berbeda dalam satu atap ya. 3 tradisi yang berbeda dalam satu atap itu bukan pekerjaan mudah, gampang, karena masing-masing sekte dan aliran itu cenderung untuk mengelompok sendiri-sendiri yang disebut dengan sekretarian ya, kelompok, kelas-kelas ya itu. Namun dalam Sangga Agung Indonesia kita bisa belajar 3 sekaligus. Maka kalau ada permintaan doa itu juga bisa melayani yamking, bisa melayani tantra, bisa melayani theravada ya. Itu kelebihannya di dalam Sangga Agung ini. Sebab di tempat lain mungkin hanya satu tradisi saja. Diharapkan dengan tradisi yang berbeda ini dalam wadah Sangga Agung Indonesia, Bapak Ibu bisa memilih ya. Sekiranya mana yang cocok silahkan Bapak Ibu mau belajar menekuni 1 atau 2 ya untuk mencapai nibbana atau sebagai tujuan umat Buddha ya. Itulah Sangga Agung Indonesia. Bapak Ibu harus bangga, harus menjunjung tinggi Sangga Agung Indonesia sebagai salah satu pembina umat Buddha di Indonesia dan juga
Wihara Budayana Royal ini ya. Demikianlah yang perlu saya sampaikan. Nanti juga ada kamar baik ya, ada yang Arya Bante Suryadi Mahatera, beliau adalah bekas ya atau mantan Ketua Umum Sangga Agung Indonesia. Mungkin nanti bisa bicara lebih banyak, lebih luas lagi untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, ini tadi ceritanya Bante Suryanadi habis ceramah di Wihara Budayana Dharmawira Center atau BDC, langsung diluncurkan ke sini, spesial untuk acara ini. Ya. Betul ya Bante ya? Jauh-jauh dari Semarang Bante ya. Ini kalau enggak pinternya Ketua BBI Jatim ngopi Bante Sur gitu ya. Bante, mohon maaf, Bante mungkin agak capek gitu ya, tapi selamat datang juga kepada Ketua Yayasan Wihara Budayana Dharmawira Center, Bapak Irwan Ponto. Sekaligus beliau adalah juga Wakil Yabudi Pusat kalau nggak salah. Wakil Yabudi Pusat ya kok ya, betul. Terima kasih atas kehadirannya. Namo Sang Hyang Adi Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat siang semua. Siang. Udah makan belum ya? Belum. Oh, belum ya. Ya. Baik, pertama-tama kami sampaikan selamat kepada Majelis Budaya Indonesia, Wanita Buddhis Indonesia dan Sekber PMBBI yang tentunya di bulan Asada ini merayakan hari jadinya ya. Walaupun kalau di WBI ini yang ke 49 ya, yang 49, 67 dan Sekber itu 82, 41 ya, 41. Di sebagian sudah di atas balita, sebagian masih di bawah balita ya, bawah 50 tahun maksudnya. Jadi balita, kalau di atas itu di atas 50 tahun. Tentu kami sampaikan selamat dan tentu perjuangan ini menjadi momen yang baik untuk bagaimana kita sinergi ya. Karena pada prinsipnya organisasi itu ada, bukan kemudian menjadi kepemilikan masing-masing, tetapi ini adalah wadah untuk menyalurkan aspirasi melalui berbagai organisasi. Jadi jangan sampai terjadi bahwa ini loh WBI ditarik MBI, MBI ditarik ke WBI. Jangan pernah berpikir begitu. Karena kita semua ini berada dalam satu organisasi. Ketika wanita itu korpsnya pasti wanita Buddhis lah. Yang belum itu pria Buddhis. MBI bukan pria, MBI itu bisa pria, bisa wanita yang pengurusnya. Tapi kalau usianya 17 ke atas itu sudah anggota WBI ya. Jadi nggak perlu didata pun ya otomatis itu. Kalau masih di pemuda, walaupun jadi pengurus BBI ya masih pemuda juga gitu. Karena pemuda itu sebagian memang undang-undang 30 tapi prakteknya 40 masih pemuda. 40 ke bawah pemuda. Artinya bahwa bukan memetakan untuk semakin banyak organisasi membuat kita semakin sulit untuk bergerak, tapi justru masing-masing bisa memberikan kontribusinya melalui jalur-jalur keorganisasian ini untuk menguatkan. Dan yang terakhir yang perlu saya pesankan utamanya kepada majelis dan wanita Buddhis, sekarang yang perlu didampingi itu adalah pemuda dan anak-anak. Karena pemuda dan anak-anak itu adalah anak-anak ibu-ibu, jangan sampai ibu-ibu merasa bahwa pemuda itu organisasi sendiri. Karena pemuda itu kan belum punya apa-apa,
Kalau nggak didukung, kasihan mereka. Karena selama ini pemuda itu rasanya agak marginal gitu loh. Kasihan kadang-kadang kalau berkeluh kesah itu. Maka dengan adanya MOU antara Sekber dengan WBI di pusat, mudah-mudahan sampai di lapangan, di akar rumput Wihara Cetya atau Pesamuan, bahwa anak-anak dan pemuda itu adalah pintu pertama masuknya agama Buddha. Sehingga kalau punya anak kecil-kecil dibawa ke wihara, nangis, pandetanya, bantainya yang ceramah nggak perlu marah-marah kalau ada anak-anak nangis di wihara. Kalau nanti nggak boleh nangis di wihara, mulai kecil nggak dibawa ke wihara, nanti kalau hilang dari wihara ya para bantainya, para pandetanya ya jangan marah-marah sama ibu-ibunya. Nah, kalau masih kecil dibawa ke wihara nangis, nanti pengurus wihara, pengurus yayasan biar mikir gitu loh. Ada anak-anak di wihara aktif itu bantai ceramah, ini dibawa pergi supaya nggak ganggu. Ya anak itu nggak bisa dengarkan. Ya aktif biarkan aktif. Karena aktif supaya tidak ganggu yang tidak aktif, maka ada tempat sendiri. Nah, di beberapa wihara ada tempat sekolah minggu sendiri, tempat anak-anak sendiri. Artinya apa? Bahwa ini berbagi. Kalau di sana nggak ada yang mengelola, ya ibu-ibu yang bisa bantu, yang punya anak juga kan. Waduh, Bante saya itu ngurusi WBI, ngurusi anak-anak lagi. Kalau nggak ngurusi ibu-ibu siapa lagi? Maka pada momen yang baik ini, mari sinergi bagaimana pelayanan di level akar rumput, utamanya di wihara dan pesamuan yang belum punya tempat untuk ibadah secara permanen itu kita dorong dan kuatkan. Jangan pernah merasa bahwa ketika di tempat lain ada pesamuan itu merasa saingan dari wihara kita. Salah. Karena itu ada cikal bakal untuk ketika pengembangan penyebaran agama Buddha berkembang. Di beberapa tempat pernah ada pemahaman seperti itu. Akhirnya sekarang ketinggalan. Padahal di level-level perumahan ketika banyak umat Buddha dan tidak ada pesamuan, lama-lama kita tidak bisa akses di sana. Dan tidak mungkin sekarang itu mau disentralkan di satu tempat, itu nggak mungkin. Contoh di sini ada tempat ini, ya di sekitar sini ada. Nah, soal manajemen bagaimana tata kelola ke depan untuk kemajuan, saya rasa masing-masing bisa mengembangkan. Itu barangkali yang mendasar yang perlu kita kuatkan. Ya, sekalian sambil nunggu ada pengumuman juga, Wihara Budayana Royal akan merayakan Katina dan ulang tahun yang keempat tanggal 30 Oktober. Jadi Bapak Ibu sekalian yang punya nomor telepon belum ikut grup Wihara Budaya Royal bisa daftar sama Kojono biar bisa masuk grup. Jadi kegiatan-kegiatan kita di sini nanti Bapak Ibu bisa lihat di grup Wihara Budayana Royal. Oke. Selanjutnya kita acara ulang tahun. Ini minta nyanyi nih ibu-ibunya. Ya, sip. Nyanyi-nyanyi sudah siap. Kami undang juga untuk semua ketua organisasi untuk bisa maju. Bapak Amri, kita nyanyi sama-sama ya. Happy birthday, happy birthday to you. Ya, pertama tumpeng untuk Sekber PMVBI, ulang tahun yang ke-41. Tumpeng kedua untuk MBI, Majelis Budayana Indonesia, ulang tahun yang ke-67. Tumpeng ketiga untuk Wanita Buddhis Indonesia, ulang tahun yang ke-49. Dan tak lupa yang terakhir, yang paling muda ini, warga usia lanjut bahagia, ulang tahun yang ke-14 tahun.
Inilah ulang tahun yang paling mudah. Bulan bahagia.